Ya, selamat pagi pemirsa. Kita lanjutin lagi di hari ini Selasa 20 berapa nih? Dari Selasa 28 Januari 2025 bersamaan 28 Rajab 1446 Hijriah. Iya. Jadi kita terusin lagi yang tadi tentang analogi kebijakan publik itu kayak baju gitu. Tapi tadi saya pas pulang dari dalam masjid habis sholat subuh tadi tuh kaget gitu loh, karena ini ada fenomena apa gitu loh, ada sejumlah bukan keganjilan, bukan, tapi hal yang gak umum aja gitu loh, hal yang gak biasa saya temuin gitu loh. Yaitu kok ini biasanya orang yang habis zikir doa, habis sholat barengan, kok ini jumlahnya sepi dikit gitu loh. Karena kan biasanya banyak kan, biasanya sampai 4, biasanya ya sampai 4 soft. Ini kok agak lain gitu bahasanya, bukan ganjil, bukan gitu, agak lain gitu lah kalau bahasa kerennya. Ya entahlah, mungkin lagi pada liburan kali. Karena kan ini long weekend ya, dari hari Sabtu kemarin, Sabtu tanggal 25, 26, 27 sampai besok tanggal 29. Kamis baru masuk lagi orang. Iya, entahlah, saya juga nggak ngerti. Oke, jadi gini teman-teman ya. Tadi kan di part pertama dan di bagian pertama saya bilang kan bahwa analogi dalam satu kebijakan publik, kebijakan dalam beradministrasi negara, beradministrasi publik, itu kan harus dilihat dulu cocok enggaknya dengan ukuran wilayah publik itu. Jadi sama halnya kayak kita nih pakai baju ya. Kita suka nih sama model satu baju itu, tapi kita nggak ukur, karena kita hanya suka model bajunya sama warnanya. Tapi kita nggak ukur itu bajunya ukurannya sesuai nggak dengan badan kita, gitu loh. Contohnya tadi kan di part pertama saya kasih contoh kan, ukuran saya sendiri deh. Saya menyukai model baju tertentu ya, karena saya suka model bajunya dan warna daripada bajunya. Tapi saya lupa untuk ukur baju ukurannya, sehingga bajunya jadi tidak muat di saya. Kok kenapa nggak muat, Pak? Nggak muat nggak saya pakai dong. Kenapa nggak muat, Pak? Karena ukuran badan saya kan udah kayak gini, udah menggempul gitu loh. Sehingga ukuran badan saya ini bajunya sekarang paling nggak, kalau nggak XL ya double XL. Sementara baju yang saya beli ukurannya adalah M. Yang jelas nggak muat di saya gitu. Nah begitu juga dengan kita beli helm. Kita beli helm buat naik motor, sepeda motor. Itu juga perlu dilihat ukuran kepala kita. Kita suka nih sama helm model tertentu, karena kita suka desainnya, karena kita suka apa gitu misalkan. Kita beli, tapi kita lupa untuk ukur. Jadinya helmnya apa? Nggak muat di kita, nggak muat di kepala gitu.
kepala kita. Akhirnya apa? Kepake nggak? Nggak kepake. Makanya diukur. Ukuran kepala kita apa? Dari yang mestinya ukuran kepalanya apa? XL nggak muat. Kenapa? Karena kita beli helm dengan ukuran S. Itu misalkan. Ya nggak muat lah. Nah begitu juga dengan kebijakan publik. Sama analoginya, ketika kita hendak mengimpos, memberlakukan satu kebijakan di masyarakat, di publik, ya, lihat dulu cocok nggak, sesuai nggak dengan ukuran wilayahnya, baik itu ukuran penduduknya maupun ukuran dari segi apa, pendanaan, gitu loh. Sebagai contoh, makan bergizi gratis kebijakannya sekarang, apakah cocok? Lah buktinya banyak penipuan yang mengatasnamakan makan bergizi gratis. Kemudian ada beberapa wilayah yang anggarannya kurang, ya, sehingga ditambahin pakai uang pribadinya Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, ditambahin pakai uang pribadinya. Kenapa APBN kita makin boncos, makin defisit? Iya, berarti apa? Programnya cocok nggak? Nggak cocok. Niru apa? Sekolah-sekolah di luar negeri yang menyediakan makan pagi dan makan siang gratis. Tapi itu bukan negara yang menyediakan, pihak sekolah yang menyediakan. Dan itu para civitas akademikanya bayar untuk itu, nggak gratis. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Bener gak? Bener. Jadi dilihat dulu, diukur dulu seberapa cocok itu program atau kebijakan diterapkan. Makanya dulu kan zaman Presiden SBY kan juga ada unit kerja presiden atau UKP yang mengatur tentang mengukur satu program, mengukur satu kebijakan publik untuk diterapkan di masyarakat, ya kan? Terakhir itu namanya unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan, yang kemudian dibubarkan. Padahal itu bagus loh, bagus, ya. Jadi diukur. Nah sebagai contoh tadi di bagian pertama saya singgung masalah penerapan 4 hari kerja di Jakarta. Nah apakah cocok? Nggak cocok kan? Atau tadi kebijakan jam belajar sedikit, ya, di Indonesia, niru-niru Finlandia. Ternyata apa? Nggak cocok. Kenapa? Dikasih jam belajar sedikit, taunya malah anak-anaknya bukan malah belajar, kalau nggak tidur mabar, ya kan? Yang saya prihatin ini gen, saya bukan menyalahkan gen sekarang loh ya, tapi gimana ya, kok nggak ada semangat untuk berpikir. Kan ada satu kejadian viral tuh, datang jauh-jauh dari Banyuwangi, datangin rumah salah satu artis, saya agak lupa namanya, gara-gara si artis ini bagi-bagi hadiah. Nekat datang kan sampai nginep di security, gitu. Dia minta ngemis gitu loh, ngemis minta duit,
Buat apa? Beli HP. Nah si artisnya nggak mau ngasih, minta si anak ini sekolah. Tapi tahu nggak apa jawaban dari anaknya? Nggak mau, anaknya nggak mau sekolah. Alasannya apa? Males mikir. La ilaha illallah. Males mikir, cong. Lu bayangin dah jawaban, Pak. Lu bayangin dah. Anak malas sekolah gara-gara apa? Malas mikir. La ilaha illallah. Ya kan? Coba bayangin deh. Coba bayangin. Ya. Makanya kebijakan pendidikan yang dibawa oleh Nadiem Makarim, niru-niru Finlandia, nggak cocok buat Indonesia, nggak cocok. Setelah diukur-ukur, nggak cocok. Makanya kita kan masih meramu bagaimana sistem pendidikan yang cocok buat negara kita, bener gak? Masih dicari mana yang cocok, diukur dulu. Ya, jumlah penduduk Indonesia ini banyak. Walaupun anggaran pendidikan diset setinggi apapun, saya bilang kalau nggak diukur buat kebijakan pendidikannya, nggak bakal cocok. Saya deh, makanya harus diukur dulu, di measure. Jadi harus diukur dulu, diperhatiin mana lah, cocok nggak ini kebijakannya, gitu. Lalu gimana melihat cocok tidak cocoknya? Diuji coba dulu, dieksekusi. Begitu ketahuan tidak cocok, hentikan, ganti dengan yang baru. Itu. Ganti dengan yang lebih cocok. Itu baru sama halnya kita kayak beli baju. Ketika baju yang nggak muat dengan ukuran badan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita paksain pakai? Kan enggak. Ganti dengan baju yang lebih muat dengan ukuran badan kita. Nah itulah yang namanya menerapkan satu kebijakan di masyarakat. Jadi nggak main asal, pokoknya harus diterapkan, nggak gitu. Pokoknya harus diterapkan, nggak gitu teman-teman. Dilihat dulu ininya. Ya mengumbar janji kampanye waktu kampanye boleh untuk merayu pemilih, oke. Tapi begitu terpilih, lihat dulu. Ini cocok gak? Ininya, programnya. Kalau gak cocok gak usah diterapin. Kalau cocok baru terapin. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari ini, mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya dalam pembangunan Indonesia ini bertahun-tahun ke depan. Terima kasih banyak sudah menonton 2 bagian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat pagi, selamat berlibur. Gong Shi Facai, Sin Yen Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.